Ada yang ngawal. Nah, babi. Babi ngepet nih. Tangkep. Dulu kan orang kebubut bulunya. Gelap ya? Coba terangin dah. Itu tuh. Terangin. Daun banget tuh. Tuh lihat. Di sana bisa kalan. Berarti dari atas. Bisa. Babi itu teh udah diintai sama warga di sini sama Pak RW 2 minggu yang lalu. Terus kemarin tuh Pak RW nyari apesnya tuh babi malam Selasa. Jadi kandang udah disiapin, Nah jam 11 itu orang tuh naik motor Mio bertiga turun di depan rumah RW Hamdani. Nah sama warga udah dipantau, dia langsung menuju ke rumah Pak RW Hamdani, langsung berhenti di bawah jendela. Di jendela dia ritual dari jam 11 sampai jam 12. Nah warga udah gergetan tuh, udah mau nubruk, tapi karena belum wujud jadi babi. Nah lama-kelamaan tuh sampai 1 jam berwujudlah jadi babi. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang nggak telanjang nggak ngelihat, yang telanjang aja yang bisa ngelihat. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah nggak peduli punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapat lu tuh bagong. Alhamdulillah walhasil bagong dapat. Ini bagong tadinya nggak besar, nggak kecil gini, bu, besar. Ketika kalungnya lepas mengecil. Nah yang kita khawatirkan semakin lama nanti, semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya bukti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut ya. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan, dan hasil daripada keputusan kita semua pada siang ini babi ini akan kita matikan, sehingga nanti kalau sudah mati keluarganya datang, pasti namanya keluarga, anaknya hilang pasti datang. Bagi yang sedang mengambil gambar, mengambil video untuk segera meninggalkan lokasi. Balap. Ranin dulu. Bagus. Foto, video. Kurang, tanahnya kurang. Kan videoin kalian. Dadah. Ya, kayaknya tuh. Tamat. Nah, clear. Jangan berkerumun lagi. Ya, nah, keluar. Ya, keluar dah. Oke. Selamat ulang tahun. Aman ya, aman. Nah, kenapa ada lilin yang hidup dan juga kenapa lilin ini ditiup? Ya karena seperti berita yang lagi viral sekarang, Kang. Dan juga sahabat ya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu nih buat sahabat yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana dengan berita yang lagi beredar viral sekarang tentang babi ngepet? Nah, itu luar biasa, Kang. Aduh, Rame. Karena ya balik lagi, kalau orang Indonesia kan paling seneng dengan yang namanya klinik, terus juga hal-hal yang mistis, terus juga. Tapi di balik itu semua memang ternyata setelah sekarang kan sudah terungkap kan, bahwa semua ini adalah settingan. Tapi sebelum terungkap itu bahkan ada seorang ibu-ibu yang menganggap itu adalah katanya penuduhan terhadap tetangganya yang pengangguran tapi banyak uang. Balik lagi kan itu sudah zolim berarti kan. Zolim banget itu. Jadi akhirnya dia minta maaf sekarang, dan sekarang tokoh oknum ustadznya pun sudah ditangkap dengan Polres Depok. Dan ya inilah Indonesia, Kang ya. Inilah Indonesia. Wah, luar biasa lah, makanya di bulan penuh rahmat, bulan Ramadan sekarang bukannya melakukan ibadah dengan baik, tapi malah bikin-bikin yang seperti ini. Malah cari ketenaran. Nah, itu dia. Apa kita cobain apa? Hah? Mau ngider? Saya jaga lilin. Kang aja yang ngider. Sekarang kalau yang ngider kan ibaratnya kalau yang jadi babinya berarti dia lebih beresiko. Yang jaga lilin mah enak. Tapi sebelum itu, Kang nih, kita pengen ngobrol dulu nih, Kang. Kalau misalnya ngomongin soal kejadian viral, sampai kan katanya beli babinya 900.000 di online lagi.
Bener. Ini benar-benar udah disetting. Udah disetting. Tapi kalau memang sebelumnya nih sahabat ya, pas ada berita ini viral sempat kita komunikasi juga sama Kang Uhuy gitu dan juga nanya, Kang apakah bener ini babi ngepet? Kata Kang Uhuy juga sempat ngomong, ada chatnya tadi mungkin kita di capture ya, bahwa itu mah bohong, babinya juga babi bohong berarti Kang. Babi biasa. Babi biasa. Berarti sudah terlihat dari awal itu memang babi setting, bukan babi ngepet. Bukan babi ngepet Kang Mulai, karena apa ya? Kalau saya lihat, saya nyebutnya bentuknya utuh gitu. Ibaratnya sempurna babi gitu. Oke. Kalau babi ngepet beda lagi. Tapi ada babi ngepet yang memang benar-benar ya babi ngepet yang untuk mencari uang seperti itu. Untuk zaman sekarang masih ada. Ada itu. Masih di ada. zaman sekarang. Di zaman sekarang masih ada. Oke. Cuman emang udah rada jarang sih. Nah, tapi selain kan berarti kan babi ngepet ataupun tuyul, itu praktek-praktek yang mendapatkan uang dengan instan. Iya. Nah, itu seperti apa sih Kang kalau memang yang benar babi ngepet yang benar-benar real? Itu pastinya kita membuat suatu perjanjian dengan sosok jin. Oke. Gitu kan. Berarti maksudnya ini contoh, Ule pengen menjadi babi ngepet. Berarti mencari pesugihan yang jin babi berarti ya? Babi. Terus dari mana kita bisa membedakan mana itu babi biasa atau babi ngepet? Ya namanya jin, kalau dia menyerupai atau merubah bentuk jadi makhluk hidup, itu nggak akan sempurna Kang Mulai. Kebanyakan kalau beberapa kasus kita ngelihatnya dari kaki. Kaki, oke. Babi ada jarinya nggak? Ya gitu, kakinya cuma 3 begitu doang, Tiga. kuku gitu ya. Nah, kalau babi ngepet dia sama kayak manusia, 5 kukunya dan berbentuk jari-jari manusia. Oke, dari kaki berarti kan fisik kakinya. Terus kaki depannya itu mirip tangan manusia. Oke, jadi memang nggak sempurna kayak kemarin bentuknya babi Wah. pure gitu. Pasti ada aja suatu perubahan yang nggak sempurna, yaitu kita ngelihatnya dari kaki. Oke. Gitu. Yang kedua, kebanyakan saya lupa lagi namanya. Jadi kalau babi ngepet kebanyakan itu jadi di perut gitu ya sampai punggung itu kayak ada suatu garis berbentuk sabuk lah, warna putih kebanyakan. Oh itu. Gitu. Nggak pakai kalung ya. Iya, Kalau kemarin kan kalung. diikat gitu kan. Oke, jadi nggak kayak gitu berarti Nggak bentuknya. kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalau untuk menangkapnya seperti ya oknum ustadz yang kemarin itu sempat menangkap sampai dia membuat ritual terlebih dahulu dari jam setengah 10 gitu kan sampai ditangkapnya jam 12 gitu. Iya. Dia harus telanjang bugil dan juga 7 orang loh yang nangkapnya gitu. Itu nggak ada. Itu nggak ada berarti. Tapi memang untuk menangkap ketika ada babi ngepet gitu, bukan dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara seperti itu, harus telanjang. Ritual oke, ada beberapa praktisi untuk menangkap babi hutan melakukan ritual. Karena apa? Untuk menangkap babi ngepet gitu ya. Itu sama aja kita melawan suatu jin. Oke. Otomatis kita harus benar-benar ngukur nih kekuatannya seperti apa. Kita menguncinya seperti apa supaya dia nggak langsung hilang. Itu melakukan suatu ritual. Melakukan pesugihan babi ngepet itu pasti nggak sendiri. Oke, jadi memang bukan sendiri seperti orang-orang yang dicerita yang pernah ditonton menjadi sebuah film, berarti yang ada yang jaga lilinnya di rumah dengan sasajen dan segala macamnya yang satu ngider, memang itu betul berarti. Emang betul. Jadi gitu. harus berdua begitu. Harus berdua, soalnya untuk mengetahui keadaannya aman atau lagi terancam si babi ngepet ini yang lagi ngider gitu ya. Itu dilihatnya dari lilin biasanya. Oke. Jadi kalau lilinnya goyang apinya begitu berarti dia lagi lagi benar-benar bahaya gitu. Oke. Jadi harus langsung ditiup supaya apa? Supaya babi ini nggak langsung ketangkep. Setelah api itu ditiup dia langsung hilang. Nah, tapi Kang, nih kalau misalnya kita lihat seseorang yang melakukan praktik babi ngepet tersebut untuk
ngider ke rumah-rumah atau muter ke rumah-rumah mencari rumah. Itu memang rumah yang dipilih oleh si babi ngepet itu, dia sebelumnya pagi-paginya dia keliling dulu mencari rumahnya, atau random, atau memang sudah direncanakan, ya itu tadi dari pagi kita rencanain malamnya kita ngepet ke rumah itu, atau gimana? Kebanyakan udah direncanain kan. Oh, memang sudah disurvei dulu berarti. Sudah disurvei dulu. Jadi mereka milih dulu nih yang mana nih, karena mereka tadi kejar-kejaran sama waktu. Otomatis mereka udah survei, udah ngasih tanda, oh rumah ini yang akan disatronin gitu kan. Makanya pada saat mereka berubah, udah tujuannya udah ke situ. Oke, nah setelah dia berubah menjadi babi nih Kang ya, dia ngider sampai dapat ke suatu rumah yang memang notabene ini adalah targetnya. Nah kan ini ibaratnya babi itu binatang, untuk masuk ke dalam rumahnya itu Babinya nggak masuk Kang Glay. Babinya cuman diam di luar, ngegesek-gesekin badannya ke tembok. Si jinnya ini yang masuk ke dalam ngambil uang, ngasih ke si babi ini. Tapi Kang, kalau misalnya Kang Uwi sendiri nih melihat kemarin kan nih Kang si ustadznya atau Oknum oknum lah ya. Kan ya mungkin tujuannya kan pengen nyari umat atau pengen nyari pengobatan yang tadi kita bilang ya Kang ya. Tujuannya ternyata akhirnya sekarang dinobatkan oleh Polres Depok adalah dia tersangka sampai yang ngebeli 900.000 online. Berarti memang sudah didesain oleh dia. Udah direncanain pisan gitu. Sampai maksudnya di sana tuh di mana Bedahan di Sawangan itu kan katanya sampai datangnya itu rame, walaupun sekarang lagi masa pandemi kayak begini kan, orang penasaran dengan pengen lihat. Karena ya mungkin satu sisi di daerah situ juga ada beberapa rumah yang selalu kehilangan. Jadi dikait-kaitkan. Tambah itu jadi kesempatan si oknum ini, wah udah aja kita bikin sandiwara babi ngepet ini gitu kan. Mereka atur strategi dan segala macam, ya padahal mah enggak itu salah dia. Ya apalagi yang Ule nggak suka adalah maksudnya ketika belum terungkap Kang ya, sebelumnya terungkap itu ada sebuah statement yang dikeluarkan oleh ibu bahwa ya tetangga saya katanya tidak bekerja tapi uangnya banyak gitu ya. Maksudnya berarti ya ibu, waduh udah seuzon banget berarti itu ya. Wah udah parah itu. Itu udah Sekarang emang dia 24 jam mengamati si tetangganya ini. Nggak tahu kan kita. Nggak tahu kan. Siapa tahu orang ini main saham. Oh iya kan benar. cuma diam di rumah. Bener, apa dia punya usaha di luar gitu ya? Iya. Kayak ternak tuyul. Oh iya. Itu mah udah keterlaluan banget, udah berlebihan. Terus kan buat sahabat juga kalau misalnya ya takut juga kan setelah ada berita seperti ini viral ya mungkin ya kita nggak tahu nih. Ini bisa memancing orang yang pengen memiliki keilmuan babi ngepet untuk mendapatkan uang yang gampang, atau juga ketakutan orang yang punya uang atau juga di rumahnya takut dimasuki babi ngepet seperti itu Kang. Tips atau juga apa sih yang dilakukan kita di rumah nih Kang biar tidak ada ya tuyul atau babi ngepet yang masuk ke dalam rumah untuk mengambil harta kita ibarat. Intinya jin-jin seperti itu paling takut mendatangi rumah-rumah yang sering dipakai untuk ibadah. Oke. Dipakai untuk ibadah. Yang kedua, kalau orang yang punya uang banyaknya itu selalu nggak lupa gitu ya, nggak lupa dia mengeluarkan hak yang lainnya. Ibaratnya ada berapa persennya untuk hak orang. Insya Allah akan aman. Makanya kalau kita lihat kebanyakan orang yang kehilangan pasti aja lalai di dua ini. Oke, balik lagi ke diri kita sendiri berarti. Diri kita sendiri kan mulai. Jadi kita nggak perlu ritual, nggak perlu apa untuk menjaganya itu aja. Rumah sering pakai ibadah insya Allah. Insya Allah. Berarti pantas saya sih di rumah uang 5M aman-aman aja kan. 500 ya. 5M mencuci, mau pakai masker, aman-aman aja. Iya. Nanti Bang Dik kita ngider ya ke rumahnya ya. Jangan juga dong, aduh. Amin aja mudah-mudahan ya 5M ya Kang ya. Aduh, jadi itu dia ya. Sahabat, wah jadi ya balik lagi begitu viralnya pemberitaan tentang babi ngepet ini sampai ya ada yang dikaitkan dengan isu politik katanya. Ada yang dibikin ya macam-macam lah dari sudut angle yang berbeda-beda. Intinya
dia mau keluarin modal dan segala macam supaya tenar, supaya orang-orang nantinya entah berobat atau apa ke dia, otomatis ini bakal cepat balik 900.000 ditambah ongkos kirim 200.000 gitu kan. 1.100.000 1.100.000 modal tapi ya. bakal balik. Tapi Gede. saya mah cuma salut sama oknum ustadznya. Viral Anda. Hebat, konseptor yang baik gitu. Membuat sebuah drama dengan rapi sebenarnya sampai maksudnya pagi-pagi Sampai RW-nya sampai RW ini sampai telanjang loh. Itu telanjang MUI. Wah, pokoknya ini mah bukan Indonesia aja, viral sampai ke dunia kali. Ke dunia gitu. Babi ngepet, Bro. Waduh. Karena emang satu sisi gini sih, keilmuan ini udah jarang kan, Le. Nah, itu dia benar. Udah jarang dan emang Di zaman sekarang di gitu. zaman sekarang tambah lagi keilmuan ini emang sangat kuat. Gitu ya. Gitu. Pada saat orang bisa melawan babi ngepet berarti dia punya keilmuan yang sangat kuat. Oke, kalau udah bisa ngelawan Udah. babi ngepet sampai menangkap berarti. Sampai menangkap gitu. Ini kalau makanya dia viral kan supaya ini orang-orang yang jangan pun yang dekat, yang jauh pasti kan lihat wow, sakti. Iya benar juga. Oke, jadi seperti itulah sahabat ya. Seperti kuatnya apa babi ngepet berarti ya balik lagi janganlah kita melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jangan. Ya, mending mah cari uang mah. Ya. Balik lagi enaknya di awal sahabat kalau yang seperti itu. Tapi ujung-ujungnya ya nyawa kalian bisa diambil, dijadikan budak gitu. Jadi buat apa? Enak di awal gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita akan ngobrol lagi di podcast bersama Roll Image Kang Uhuy dengan kita akan ngebahas-bahas lagi berita-berita yang Apa nih fenomena. kira-kira? Nanti kita mungkin akan ngebahas tentang gimmick-gimmick yang dilakukan oleh praktisi-praktisi, ya kan ya? Itu keren tuh, karena saya pernah dipegang, tahu-tahu panas, ternyata ada lah pokoknya. Ya, soalnya itu harus kita benar-benar kasih tahu juga, karena sangat banyak yang tertipu. Mas. Nah itu dia. Jadi memang begitulah, jangan percaya dengan babi ngepet, percaya sama Allah aja. Betul. Saya Ulek Ribo. Saya Ricky Uhuy. Kita mau ngepet dulu. Ayo kan, saya jaga lilin ya. Ya.